A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama Lutfi ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada ibu-ibu semuanya, jazakillah khair, yang dimana Majelis Taklim ini kemarin alhamdulillah udah mendukung salah satu program kita untuk membuat pembebasan Pondok Usia Emas, yang dimana kita lagi ngumpulkan dana untuk membebaskan salah satu rumah, dan alhamdulillah Majelis Taklim ini kemarin ada support, bantu. Semoga itu dihitung sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalir pahalanya buat ibu-ibu, buat orang tuanya ibu-ibu, keluarganya ibu-ibu, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang semakin tunduk, takut dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kalau ada ikut pengajian di hari Ahad, terima kasih juga yang udah bantu dukung. Semoga Allah segera izinkan dan mudahkan kita untuk merealisasikan program Pondok Usia Emas itu, ibu-ibu semuanya. Nah, kemarin kita pertemuan terakhir bersama Lutfi itu pelajarannya adalah apa, Bu? Untuk prepare menjelang bulan puasa, harus ditingkatkan semua amalan sunnah-sunnahnya. Banyak hal. Jadi kalau kita ambil dari Fatir ayat 29, minimal baca Qur'annya meningkat, sholatnya meningkat, infaknya meningkat. Silahkan pilih salah satu, Bu. Silahkan pilih salah satu. Ditingkatkan sampai tiba kita di bulan Ramadan, karena disitulah perlombaan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan membaca, kebaikan sholat, dan kebaikan berinfak. Dan juga Lutfi selalu tekankan untuk hal-hal kecil yang jangan sampai dilupakan. Apa itu? Yang dipertegas adalah kalau kita dapat rezeki dari Allah baik berupa minuman dan makanan, harus dihabiskan, jangan pernah disisakan. Nah, jadi setiap kita belajar, harapannya Lutfi lagi coba belajar, coba merumuskan, dan ternyata benar, Bu, yang bicara itu relatif lebih berat daripada yang mendengar. Nah, makanya memang lebih enak sebenarnya mendengarkan saja, Bu. Karena kalau yang bicara ini pertama harus banyak ngedengar, harus banyak baca juga, terus harus banyak merumuskan. Sore ini mau apa sih poin yang didapatkan? Nah, sekarang Lutfi lagi coba belajar gimana supaya setiap habis kajian ada yang bisa dipraktekkan gitu. Dipraktekkannya tidak sulit. Nah, makanya kemarin ambil yang mudah-mudah. Apa yang paling mudah kemarin yang Lutfi tekankan terakhir? Makannya harus habis, itu aja. Nah, jadi banyak dari kita ini mengaku bersyukur, tapi sebenarnya cuma syukuran. Ya, Bu ya, banyak dari kita mengaku bersyukur, tapi sebenarnya cuma syukuran. Contoh lah misalkan, anak saya keterima di kampus yang ternama, kampus favorit. Buatlah kita syukuran. Buat aja syukurannya jam berapa? Buat aja syukuran, kumpul silaturahim misalkan jam 10. Atau buat acara syukurannya habis maghrib, ba'da maghrib. Nah, buat tuh jam segitu. Tibanya nanti jam 10 ngobrol silaturahim, jam 12 itu udah azan. Acaranya apa di situ? Makan. Bahkan yang bapak-bapaknya pun tidak pergi ke masjid untuk sholat. Nah, itu syukuran betul ke? Pada gitu. Kalau memang kita bersyukur atas karunia Allah, maka kita tidak meninggalkan Allah. Betul, Bu? Karena banyak sekali hari ini yang suka terbolak-balik, Bu. Banyak yang suka terbolak-balik. Sekarang Lutfi tanya, lebih banyak mana orang yang tidak bisa sholat karena kerja, atau yang tidak bisa kerja karena sholat? Lebih banyak yang tidak bisa sholat karena kerja. Tapi tidak ada tuh orang yang tidak bisa kerja karena sholat. Nah, padahal sholat itu tidak mengganggu pekerjaan, tapi kenapa banyak orang membuat seolah-olah sholat itu mengganggu pekerjaan? Jadi jangan sampai alih-alih, begini loh, jangan sampai kita ini
meninggalkan si pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Nggak masuk akal. Kita meninggalkan si pemilik rezeki dengan alasan mencari rezeki. Sangat tidak masuk akal. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, hari ini ada satu yang pengen kita sampaikan, Lutfi sampaikan, dan semoga ini bisa dipraktekkan. Yaitu kita coba belajar mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Kita coba ikuti semuanya. Mulai dari hal apa? Lutfi ambil yang kecil-kecil dulu. Kita mulai dari saat bagaimana Nabi bangun tidur. Jadi sehingga saat kita bangun tidur, itu kita udah dapat pahala. Jadi sunnah itu kan yang dilakukan Nabi, dicontohkan Nabi, dan saat kita ngikutinya kita dapat pahala. Kalau kita tidak ngikutin, kita rugi. Ya Bu ya? Rugi kalau kita tidak dapat pahala. Banyak sekali. Misalkan kalau sholat duha itu sunnah Nabi, tahajud dan lain-lain. Nah, hari ini yang lebih ke praktek ke kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidurnya. Nah, hadis tentang bangun tidurnya Nabi ini itu periwayatnya itu adalah seorang anak kecil. Periwayatnya seorang anak kecil. Siapa beliau? Namanya Abdullah. Tapi karena dia anaknya Abbas, kita lebih sering mendengarnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini yang meriwayatkan. Nah, sekedar informasi, awalnya dapatnya dari mana? Jadi Ibnu Abbas ini nginap di rumah bibinya. Nah, bibinya itu istrinya Nabi. Siapa Bu nama bibinya Ibnu Abbas yang istrinya Nabi SAW? Iya, benar sekali Bu. Silahkan nanti Ibu cari namanya. Saya tidak mau bocorkan. Ada catatannya di sini Bu, tapi saya tidak mau bocorkan. Nah, itu PR buat ibu-ibu. Siapa nama bibinya Ibnu Abbas yang dia istrinya Nabi SAW. Ibu ya. Ibu-ibu yang habis ngaji ini nyari nama itu, insya Allah tahun ini umroh, tahun depan haji. Tidak cukup dengan amin Bu, dicari. Ya Bu ya. Jadi sekedar informasi Bu, Ibnu Abbas ini saat Nabi SAW wafat itu usianya 13 tahun. Nah, riwayat ini dimulai diriwayatkan oleh Ibnu Abbas saat Ibnu Abbas masih kecil dan dia ajak tidur di tempatnya Nabi SAW. Waktu itu kejadiannya masih di Mekah. Berarti ya kurang lebih usia Ibnu Abbas itu sekitar 2 atau 3 tahun. Nah, nginep di tempat Nabi SAW. Nah, sebelum kita bahas tentang hadisnya, kalau hadisnya pasti ibu-ibu mayoritas sudah pada tahu, kita preteli dulu nih sosok-sosoknya. Jadi Ibnu Abbas ini siapa? Ibnu Abbas ini anaknya Abbas, ibu ya, anaknya Pak Abbas, kayak gitu. Jadi kalau ibu-ibu punya anak itu kalau mau dibuat seperti Ibnu Abbas ini, dia Ibnu ke bapaknya. Jadi Lutfi kalau punya anak Ibnu Lutfi. Nah, Lutfi ini Ibnu Fanani. Nah, kalau sebelah saya Bude Fanani, kayak gitu ya. Ya Bu. Kalau cewek dia Ibnu tetap ke bapaknya Bu. Kalau ibunya bisa pakai nama anaknya, Ummu Lutfi, kayak gitu Bu. Itu biasa kayak gitu. Kalau di sini kan lebih terkenalnya Mak Lutfi, Mak Pera, Mak Opi, Mak siapa gitu kan. Nah, jadi bapaknya ini Abbas ini adalah pamannya Nabi SAW yang orang pertama yang dibebaskan dari riba oleh Nabi SAW. Nah, jadi Abbas ini bisnisnya riba Bu. Tapi Nabi SAW datang itu untuk membantu membebaskan dari riba. Diarahkan bagaimana cara bertransaksi bisnis yang sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu poin A, poin B, poin C, poin D. Dilaksanakan dan ternyata Bu, saat ditinggalkan ribanya itu luar biasa, bisnisnya Abbas ini naik berkali-kali lipat Bu. Nah, jadi datangnya kita kalau ketemu sama orang yang punya transaksi ribawi, jangan cuman kita bilang oh haram tuh, salah, oh tuh dosa, tuh enggak gitu Bu. Nabi enggak ngajarkan gitu. Tapi datang bantu kasih tahu gimana caranya mengubah transaksi riba menjadi transaksi yang halal.
Kayak gitu, Bu. Jadi gitulah Islam datang sebagai solusi. Dan akhirnya apa? Berkali-kali lipat lebih banyak hasilnya ketimbang bisnis riba. Mohon doanya juga, Bu, kami dengan anak-anak yang belajar bisnis di sebelah itu punya satu target, Bu. Jadi lucu, Bu, ya, kalau bisnis itu kan targetnya biasa gini. Targetnya omsetmu bulan depan sekian, omsetmu sekian-sekian, naikkan omset, Bu, ya. Tapi kalau anak-anak ini targetnya tahun ini orang itu dibebaskan dari riba. Tahun ini orang itu dibebaskan dari riba, kayak gitu. Jadi target kita ngelihat keluarga-keluarga kita siapa yang masih terjerat riba, kita cari tahu cara menyelesaikannya, kita datang, kita bantu selesaikan. Jadi bukan dihakimi, Bu. Adapun itu yang terlilit ribanya dengan kredit mobil, motor, dan lain-lain, ataupun bahkan bekerja di lingkungan yang ribawi. Datang, bawa solusi. Contoh sederhana gini, Bu. Punya orang kerja di bank. Itu udah fix riba, Bu. Fix riba. Ibu boleh tanya ke semua ulama, fix riba. Ya, Bu, ya. Itu udah fix riba. Oh, saya ini ada nih saudara. Oke, tapi jangan disalahkan, jangan dihardik. Caranya gimana, Bu? Caranya datang ke sana, Ibu, ya. Datang ke sana, tapi jangan dengan tangan kosong. Ibu-ibu datang ke sana dengan sebuah bisnis. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau dakwah kayak Nabi, sebelum kita dakwahin orang yang punya riba, kita belajar bermuamalah dengan cara Nabi dulu. So, kita udah punya bisnis, Bu. Akhirnya apa? Datang ke tempat dia, bilang sama dia, bro, saya nih butuh investor. Mau nggak invest ke tempat saya? Investlah dia, Bu. Invest ke tempat kita jalankan di bisnisnya, dapat untung, bagikan ke dia, Bu. Dapat untung, bagikan ke dia. Udah dapat nih keuntungan. Udah dapat keuntungan, mulailah ngomong pelan-pelan. Boleh nggak bantu saya untuk jalankan bisnisnya juga? Bantu pelan-pelan sambil kerja bank, baliknya bantu bisnis. Sambil kerja bank, baliknya bantu bisnis. Makin banyak hasilnya, Bu, baru bilang, tahu nggak sih sebenarnya di bank itu bla 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 bla. Itu tuh ada riba A, B, C, dan D. Nah, baru kasih tahu dia gimana siksa-siksa orang kena riba. Bagaimana bahayanya riba. Baru aja dia keluar. Tapi ibu udah nyiapkan wadah baru untuk sumber penghasilan. Jangan ujuk-ujuk bilang, udah aku keluar ya, nanti Allah tolong mbak. Keluar nih dari bank nih, nggak ada pekerjaan, anaknya udah 3, udah 5 gitu kan. Besoknya nggak punya pemasukan. Pening malah dia, stres lagi dia. Masuk penjara malah. Itu dosa kita, Bu, kayak gitu. Paham, Bu, ya? Jadi Ibnu Abbas ini adalah orang pertama yang dibebaskan Nabi SAW dari jeratan riba. Nah, dia punya anak, Bu. Itu ada beberapa yang terkenal. Contoh kayak satu Fudail. Ini orang yang terakhir bawakan air kepada Nabi SAW saat Nabi mau wafat. Nah, yang satu lagi namanya Abdullah. Yang inilah dia tadi Ibnu Abbas. Itu yang anaknya itu diwakafkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk ikut taklimnya Nabi SAW. Nah, lihat, Bu, bagaimana sahabat-sahabat ini, satu pertama, dari kesibukannya saja, Bu, itu Abbas itu pembisnis yang luar biasa terkenal, pembisnis yang luar biasa sukses. Dari sibuk-sibuknya Abbas bisnis, Bu, Abbas masih ikut taklimnya Nabi, ikut kajiannya Nabi. Dan Abbas ini hafal 200 hadis, Bu. Hafal 200 hadis, lagi sibuk-sibuknya bisnis, Bu. Nah, jadi ini untuk refleksi kepada kita, lah kita ini siapa gitu. Bisnisnya gak besar-besar benar, sibuknya gak sibuk-sibuk benar, tapi kok untuk datang taklim saja susah. Nah, Abbas ini datang taklim. Dan dia orangnya visioner, Bu. Memikirkan, oh dia udah tahu jalan Islam ini jalan yang tepat, maka dia mungkin ngerasa dengan amalan kita ini kurang untuk bantu kita masuk surga, maka dia investasikan anak keturunannya. Apa yang dilakukan, Bu? Dia pilih Abdullah yang paling kecil, itu udah fokus, kamu wakafkan dirimu untuk ikut Nabi SAW. Akhirnya apa, Bu? Abbas hafal 200 hadis, anaknya Ibnu Abbas, Abdullah ini hafal 2000 hadis. Nah, kalau udah kayak gitu, Bu, anaknya wafat, kitanya wafat, anak nanti udah wafat, maka anak itu yang akan bantu kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu kalau punya anak lebih dari satu, itu udah diplot-plot tuh, Bu. Jadi udah diplot masing-masing tugasnya. Jangan cuma ditugaskan kau nanti kerja A, kerja B, kerja C. Pas ibu-ibu udah tua ngasih penghasilan.
itu Bu, kalau dia terdidik dengan adab dan norma yang bagus. Kalau terdidik hanya dengan sains, dengan pendidikan yang ada di lingkungan kampus ataupun lingkungan sekolah Bu, takutnya nanti bisa-bisa jadi kalau ibu ajarkan hanya pola pikir pendidikan dunia tanpa ada keagamaan di situ, takutnya bisa jadi udah tua Bu, mereka udah sukses semuanya. Boro-boro ibu dikirimin tiap bulan, boro-boro ibu didatengin, ibu dipindahkan ke panti jompo. Kenapa? Ada metode didik yang salah dari kita, ada metode cita-cita yang keliru dari kita. Maka yang punya anak banyak, plot memang tetap pilih salah satu untuk yang khusus bantu kita saat kita mati. Khusus bantu kita yang saat kita mati, harus punya. Jadi dari 3 anak harus ada satu yang setidaknya ngafal Quran. Harus ada satu yang setidaknya tahu hadis. Harus ada satu yang setidaknya tahu fikih. Kecil-kecil gitu aja Bu. Yang lebih kerennya lagi apa? Wah, anak 1 hafalkan Quran fokus, anak 2 belajar tafsir fokus, anak 3 belajar hadis, 4 fikih. Oh, itu udah nyaman dah tuh Bu. Kalau kita bingung tinggal bilang, abang ayatnya apa bang? Oh ayatnya ini Pak. Oh adek tafsirnya gimana dek? Oh tafsirnya begini. Oh itu hukum fikihnya gimana? Hukumnya bapak. Oh selesai Bu. Ibu tinggal nunggu masuk surga aja tuh. Tinggal nunggu masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga nggak nih? Yang mau masuk surga mana? Yang mau masuk surga coba angkat tangan. Belum tentu semuanya. Nah, mau masuk surga disuruh angkat tangan, ya berat. Apa kayak disuruh tahajud? Coba yang mau masuk surga mana? Nggak usah takut-takut Bu. Pintu masuk surga adalah kematian. Lagi coba yang masuk surga mana? Mulai sedikit tuh. Mulai sedikit. Jadi Bu, yang ditakutkan itu jangan matinya, tapi takut bekal yang belum siap. Kalau udah takut bekalnya belum siap, maka dia siap-siap. Kalau cuma takut matinya, maka dia menjauh dari kematian. Ibu ya? Coba yang mau masuk surga Bu. Ibu-ibu mau takut mati, nggak takut mati tetap mati Bu. Betul. Ya Bu ya, jadi benerin dulu pola pikir yang pertama. Nih balik lagi ke Ibnu Abbas tadi. Nah jadi saat itu Ibnu Abbas dia tinggal di tempat Nabi SAW. Nah Nabi saat bangun tidur kan udah ada posisi tidur. Nanti mungkin kita coba perintilin satu-satu lah Bu, sampai Nabi tidur lagi. Semoga Allah kasih izin dan kasih ilmunya kepada kita semuanya Bu ya. Kita fokus yang bangun tidur dulu. Jadi Ibnu Abbas ini bercerita, meriwayatkan bahwasanya Nabi itu kalau bangun tidur, yang pertama Nabi lakukan adalah, nanti ada banyak riwayat Bu ya. Ini saya ambil dari satu riwayat, nanti ada beberapa riwayat lain yang kalau ibu-ibu dapat boleh di-sharingkan kepada saya. Kalau kita bahas dari semua riwayat Bu, setidaknya di 3 atau 4 sudut pandang kita bahas semua, tentu waktu tak cukup. Setidaknya ada satu yang saya ambil yang paling nyaman, yang itu ibu-ibu bisa praktekkan, dapat pahala. Nah jadi yang pertama Nabi itu kalau bangun tidur Bu, yang pertama dilakukan Nabi adalah apa Bu? Buka mata dulu lah Bu. Ya Bu ya, yang pertama dilakukan Nabi adalah buka mata. Habis itu benar, Nabi pertama saat bangun tidur, ini coba kita praktekkan, itu Nabi duduk dulu. Jadi tidak langsung berdiri, tidak langsung loncat masuk kamar mandi, enggak. Tapi Nabi SAW duduk dulu. Nah, setelah duduk, apa yang dilakukan Nabi Bu? Nah, belum. Ini jadi kalau kita lihat, baca riwayat detailnya, panjang Bu, itu nanti ada beberapa versi. Nabi itu setelah duduk sejenak, itu membersihkan mata dengan bagian tangan yang bersih. Ini saya kasih pandangan dua pandangannya Bu. Ada satu lagi hadis bahwasanya Nabi itu cuci tangan dulu, baru membersihkan mata. Ini sama saja Bu. Yang ini membersihkan mata dengan bagian yang bersih, bagian tangan yang bersih. Karena kita tidak tahu malam ini tangan kita kemana-mana aja, kayak gitu bukan? Nah jadi bersihkan Bu matanya dengan yang bersih. Nah di sini yang luar biasanya, yang ternyata setelah saya pelajari, ada yang sering miss atau ketinggalan saat kita belajar bagaimana cara Nabi SAW bangun tidur. Ternyata setelah Nabi bangun, duduk dulu, habis itu mengucek-ngucek matanya, apa yang dilakukan Nabi Bu?
Nabi membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Nanti mau bahas semuanya tentu tidak bisa waktunya, saya bahas 2 atau 3 ayat, Bu. Jadi Nabi itu membaca Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200, Bu. Pak, gimana Mas Lutfi? Berarti sediakan Quran samping kita. Kalau mau gampang ya dihafalkan ayatnya, Bu. Nggak panjang kok, Bu. Dia cuma 1,5 halaman. Cuma 1,5 halaman. Nah, jadi ibu-ibu jangan takut, Bu, untuk ngafal Quran, Bu. Kalau misalkan hadis itu, Bu, tidak dituntut untuk menghafal, Bu, tapi diamalkan. Tapi kalau Quran, ibu hafalkan, ibu banyak dapat pahala. 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Kan enak, Bu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kan ngafalkan, Bu, kan? Itu udah berapa huruf tuh, Bu? Kalikan ya tuh. Kalau ibu yang bisa ngitung tadi, haji tahun depan tuh, Bu. Jadi dihafalkan Qur'annya 190 sampai 200. Kalau berat, ya siapkan Qur'an di sampingnya, bisa dibaca. Nah, itu yang dibaca Nabi saat pertama bangun tidur, habis duduk dulu, ngucek matanya, baca Ali Imran ayat 190 sampai 200. Tapi berkaitan dengan hafalan ini, saya juga udah mulai sedikit bangga nih dengan beberapa ibu-ibu yang udah ikut pengajian. Itu sekarang seleksi mantunya ada syarat tambahan, yaitu nanya hafalan Quran. Udah mulai banyak tuh ibu-ibu yang kalau misalkan anaknya mau diambil orang, mau dinikahin orang, ditanya tentang hafalannya. Jadi ada yang datang nanya, Bu, saya mau mau ngelamar anak ibu gitu kan. Ditanya, namanya siapa, Mas? Nama saya Torik, Bu. Oh iya, coba bacakan surat At-Torik, kata dia. Oh iya kan. Datang lagi yang kedua, Bu, saya mau ngelamar anak ibu juga. Namanya siapa? Anas, Bu. Oh, nyaman. Baca Anas. Yang datang ketiga, keringet dingin, Bu. Namanya siapa, Mas? Imron, kata dia. Tapi hari-hari saya dipanggil Kulhu, Bu, katanya. Jadi masih kulhu. Nah, ayat 190 apa, Bu, artinya, Bu? Di sini Lutfi bacakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, di situ kalau tulisan redaksi Arabnya liulil albab. Apa ulil albab itu, Bu? Ulil albab itu adalah orang yang gimana menjelaskannya, Bu, ya? Kalau contoh gini, Bu. Orang mikirnya itu panjang, orang yang mikirnya itu sistematis, rapi, dan visioner. Jadi ulil albab itu yang best of the best lah, Bu. Kalau misalkan ada kelapa nih, Bu. Ibu tahu kelapa, Bu, kan? Kelapa, di kelapa itu kan ada bagian dalamnya yang putih tuh, Bu. Itu ada yang biasanya kalau kita kupas kelapa muda tuh, ada yang bagian putih yang lembut sekali itu, Bu. Itu namanya kopior atau lup biasanya di orang-orang kelapa namanya kayak gitu. Nah, kalau orang yang tahu kelapa, dia pasti paling suka bagian itu karena itu yang paling enak di kelapa tuh. Itu ulil albab tuh gitu, Bu. Jadi yang paling intinya, yang paling manis, yang paling baiknya dari si kelapa. Nah, si orang berakal ulil albab itu yang paling dari segala paling, Bu. Nah, itu ulil albab. Ciri-cirinya gimana, Bu? Nah, jadi ternyata Nabi itu mengajarkan kita dari bangun tidur saja, kita udah diajarkan untuk menjadi ulil albab. Orang yang paling dari segala yang paling gitu. Nah, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Jadi, ciri-ciri ulil albab, Bu, yang pertama itu adalah zikir. Apa, Bu? Zikir. Mereka adalah orang yang selalu berzikir. Berzikir ini maksudnya apa, Bu? Di situ dijelaskan, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Mengingat Allah.
Bedanya orang yang selalu berzikir dengan yang tidak berzikir adalah contoh, misalkan mau minum. Mau minum, orang yang ulil albab, maka dia akan ngambil minumannya dengan tangan kanan. Sebelum minum dia baca basmalah, setelah minum dia baca hamdalah. Dan ternyata Bu, beberapa waktu ini Lutfi baru mempraktekkan. Kenapa? Ternyata kalau kita minum dengan caranya Nabi, dengan kayak gitu saja, ngambil dengan tangan kanan, baca bismillah sebelum minum, setelahnya hamdalah, itu udah dapat pahala Bu. Nah enaknya kita orang Islam nih Bu, dari bangun tidur, kalau bangun tidurnya dulu duduk bentar ya dulu, ngucek-ngucek mata, itu udah dapat pahala ngikutin Nabi SAW. Kita minum, niat ngikutin Nabi itu juga udah dapat pahala, tapi niatnya untuk ngikutin Nabi SAW, untuk jalankan sunnahnya Nabi. Itu minum kayak gitu udah dapat pahala. Terus apa kata Nabi? Kalau orang yang minum dengan cara seperti itu, mustahil setan akan ikut minum. Mustahil setan akan ikut minum. Maka kalau kita yang benar cara minumnya, dibuka dengan basmalah, ditutup dengan hamdalah setiap sekali teguk, dan minimal 3 kali teguk kalau di satu bejana, kata Nabi SAW, atau satu wadah, itu ibu make cara itu untuk minum, terasa benar minuman yang masuk ke dalam diri ibu, itu berubah jadi energi untuk amal soleh. Jadi kebanyakan dari kita ini, makan, minum, itu tidak ngikutin Nabi, sehingga setelah makan, setelah minum, begah, malas ibadah. Bentar lagi Ramadan Ibu. Nah ini harus jaga-jaga. Setiap kita buka puasa, makan, minum, ikutin Nabi. Sehingga apa buka puasanya? Minum, habis itu doa, zahabat dhama'u wa batalatil uru wa sabatul ajru insya Allah. Lanjut lagi minum, boleh Ibu ngentam gorengan yang mau langsung nasi, boleh. Tapi caranya, baca basmalah dan tutup dengan hamdalah. Kadang kita kalau udah puasa lupa Bu. Lupa. Apalagi ibu yang modusnya JJS atau apa Bu, kalau itu tuh yang sore-sore keluar tuh ngabuburit. Ibu-ibu kalau udah ngabuburit nengok pasar, selesai. Mata nih bermain Bu, nafsu mata nih. Oh itu pink nyaman kayaknya tuh. Wah itu merah pun sedap kayaknya, ada es batunya tuh. Niatnya tadi keluar cuman beli es kopior, baliknya ada nasi bakar, ada pisang goreng, ada es teh jumbo, banyak tuh. Sampai rumah yang dimakan, diminum cuman sedikit. Udah gitu enggak pakai basmalah, enggak pakai hamdalah. Ujungnya apa? Baru minum sedikit, alah masih banyak sisanya, tapi udah kenyang dah. Mau sholat, aduh bentar lo ya, nurunkan lo. Tadi harusnya maghrib tepat waktu, mulur karena nurunkan. Udah turun, mata pula ngantuk. Kayaknya malam ini nggak usah ikut tarawih lah. Ngantuk benar, nggak mampu. Terus bilangnya apa Bu? Panas benar hari ini nih. Wah, pandai gitu nyari alasan. Padahal yang lolos dari kita adalah kita lupa basmalah, lupa hamdalah. Sederhana ya Bu. Lupa itu aja. Dan kalau ibu nyoba, beberapa kali Lutfi nyoba setiap minum Bu. Oh ya beda Bu. 1 gelas kayak begini sama 1 botol yang nggak pakai bismillah, beda masuknya tuh beda Bu. 1 gelas kayak gini bisa rasanya banyak masuknya. Itu tinggal dipraktekkan. Dan juga Nabi ngajarkan kalau minum itu Bu saat makan, ini memang kadang masih sering lalai kalau Lutfi Bu. Ini mulai diterapkan saat ngelihat istri tuh. Jadi bedanya saya sama istri Bu, kalau makan biasanya sambil makan sambil minum saya Bu kan. Nah, kalau istri saya enggak. Ternyata dia udah belajar dengan Nabi tuh Bu. Kalau makan dia minum dulu, habis itu makan. Ini minum tak disentuh-sentuh Bu sampai selesai makan. Habis itu baru minum di akhir. Dan ternyata pas ngikutin itu Bu, minum di akhir dengan makan sambil minum beda Bu. Minum di akhir penutup kenyang udah berenergi. Tapi kalau yang campur bakbuk, hancur perut kita terbuyuk-buyuk Bu. Ya Bu ya. Jadi balik lagi, zikrullah itu, orang yang mengingat Allah itu adalah orang yang mengikuti Nabi. Apapun yang dia lakukan. Ulil albab itu pertama zikrullah, mengingat Nabi. Nah, yang kedua apa Bu? Di ayat 191-nya, selain dia mengingat Allah, yang kedua, dia orang yang fikir. Yang pertama itu orang yang zikir, yang kedua itu orang yang fikir. Dia selalu memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Nah, dia orang yang selalu berpikir.
Jadi gini, kalau misalkan kita jalan keluar, itu ngelihat ada sore misalkan matahari terbenam bukan, itu kita bilang, Masya Allah, cantiknya matahari terbenam tuh. Nah itu tuh masih apa? Kelapa biasa gitu Bu, kelapa muda. Ngelihat oh indahnya matahari itu. Tapi kalau misalkan yang loopnya tadi, kopiornya kelapa tadi itu Bu, yang bagian paling enaknya, ulil albab tadi, ngelihat matahari itu, Masya Allah, bagaimana cara Allah bisa menciptakan warna yang banyak berlapis-lapis. Bagaimana cara Allah bisa gerakkan matahari, itu gerak terus, nggak berubah-ubah. Jadi jangan sampai kita tidak berpikir sampai bahwasanya itu semua adalah ciptaan Allah. Karena di situ ada ditegaskan bahwa tidak ada yang engkau ciptakan itu sia-sia. Yang terakhir tadi dia berpikir bahwa itu tidak sia-sia. Dia ini orang yang visioner Bu. Visioner itu apa? Orang yang sadar bahwa semua yang dari Allah itu tidak mungkin sia-sia. Sehingga apapun yang datang pada kita, kejadian pada kita, yakin tidak ada yang sia-sia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Bu, saya ngelihat ada beberapa keluarga yang pernah datang ke Bude cerita waktu itu A, B, C, dan D. Habis itu dikasih gambaran, suruh mendekat kepada Quran. Dia mulai 1 poin Bu, merasa bahwasanya ini pasti ada alasan dari Allah memberikan hal yang seperti ini. Jadi kalau ulil albab nih Bu, ngelihat dikasih pasangan, itu bukan ngelihat gini loh. Misalkan kayak Teteh misalkan, dikasih Bang Yandi. Memandang Bang Yandi, kalau misalkan memandang Bang Yandi masih suami, itu masih kelapa biasa tuh Bu. Tapi kalau ulil albab, kopiornya itu, oh ini titipan dari Allah untuk teman aku beribadah. Begitu juga dengan suami Bu, oh ini titipan dari Allah, istri ini untuk teman beribadah. Sehingga saat dia bandel, saat dia tidak sesuai dengan keinginan kita, itu poin ibadahnya tuh. Si suami harus sabar, si istri pun harus sabar. Nah itu poinnya, karena nikah tuh ibadah sepanjang zaman sampai meninggal Bu. Nah jadi tadi balik lagi, orang yang ulil albab itu zikir, fikir, dan visioner. Dia ngelihat matahari tadi, oh tahu yang diciptakan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Bagaimana Allah memutarkan matahari. Saking visionernya Bu, banyak orang-orang sampai mikir gimana cara kita pergi ke matahari katanya. Itu orang, oh baterainya habis Bu. Itu orang ada Bu, oh izin Bu, habis Bu. Itu itu udah mau habis. Orang-orang Barat udah memikirkan bagaimana pergi ke bulan dan lain-lain. Itu mulai itu ada yang saking visionernya dia bilang, oh ini nggak bisa nih, mereka udah pergi ke bulan, kita ingin pergi ke matahari. Oh nggak bisa lah Bu ya, pergi ke matahari nanti pesawatnya terbakar. Dia tetap bilang, oh bisa kita pergi ke matahari, tunggu habis maghrib katanya. Habis maghrib. Habis maghrib pergi ke matahari, enggak terbakar gitu dia. Canda ya. Jadi balik lagi, saat bangun tidur Allah sudah mengajarkan kita menjadi ulil albab. Yang pertama ciri ulil albab, dia zikir, orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dia fikir bahwasannya semua yang datang itu ciptaan Allah. Dan dia visioner bahwa yang datang dari Allah itu tidak ada yang sia-sia. Maka akhirnya nanti mereka yang kayak gini itu kalau udah sekolah, udah kuliah, selesai dia tidak pikir mau jadi apa, tapi dia pikir mau buat apa. Nah itu udah masuk ke taraf-taraf orang-orang yang kepada ulil albab. Kalau orang yang belum masuk tahap ulil albab, maka dia akan pikir nanti setelah kuliah, setelah sekolah, aku mau jadi apa. Tapi kalau yang udah tahap ulil albab, dia mau buat apa. Mau buat apa untuk umat, mau buat apa untuk tetangga, mau buat apa untuk orang tua, mau buat apa untuk adik. Bukan mau jadi apa untuk dirinya sendiri. Nah baru setelah itu semua, tadi baca doa. Apa doanya Bu? Alhamdulillah. Iya. Nah, ibu-ibu yang lain nanti boleh dipelajari doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ternyata penting bukan hal yang kecil-kecil kayak gini bukan? Supaya apa? Supaya kita sejak bangun tidur udah dapat pahala. Gampang kok Bu, kejar-kejaran pahala di Islam tuh Bu.
Semakin kita banyak tahu sunnah-sunnah Nabi, semakin gampang kita nyalip amalan tetangga-tetangga kita. Nah, masih ada yang lain, cuman dah lah Bu, udah lumayan lama. Ibu-ibu juga udah ada yang jeling-jeling ke jam. Saya bacakan Bu, itu jam 17, jam 16.55. Nah, jadi kita cukupkan dulu. Lutfi simpulkan pertemuan hari ini. Jadi pertama, yuk kita sama-sama belajar mengikuti cara bangun tidur Nabi. Di mana Nabi bangun tidur itu duduk dulu sebentar, lalu mengucek-ngucek matanya sambil ngilangkan ngantuk. Supaya apa? Supaya waktu berdoa, dia tidak doa sambil ngantuk. Beda doa sambil ngantuk sama tidak ngantuk Bu ya. Ya kan? Begitu juga sholat Bu. Kalau lagi ngantuk, sunnahnya itu istirahat dulu, baru laksanakan sholat. Tapi jangan dipermainkan sunnah Bu ya. Aduh lagi ngantuk nih, istirahat dulu, jebol sampai subuh. Jangan gitu Bu ya. Nah jadi setelah baca Ali Imran 190 sampai 200 baru baca doa yang tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di surat ini Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang ulil albab, yang sudah zikir dari awal mengingat Allah Subhanahu wa taala, fikir dia mau ngapain aja hari ini setelah dihidupkan Allah dari kematian yang sementara itu, lalu visioner dia Bu. Dia mau lakukan ini buat apa? Jadi dari bangun dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah, dia fikir bagaimana dia melakukan hari-hari itu supaya tidak sia-sia, lalu dia fikir lagi bagaimana yang dia lakukan berguna untuk banyak orang, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan semoga apa yang kita lakukan selalu dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua dinilai ibadah oleh Allah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak keturunan kita dijaga kesolehan dan solehahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk takut dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan ini menjadi titik balik untuk keluarga kita, menjadi keluarga yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.